Pujian yang menguatkan Amin, amin. kita bahwa kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita dan semuanya ya. Saya juga menyapa pasangan hamba Tuhan yang luar biasa, Kak Weling dan Kak Cihana di Sunter ya. Selamat bergabung dalam program kita, kiranya bisa memberikan masukan buat acara kita untuk bisa lebih memberkati banyak orang. Juga Pak Pardi Gembala Kol kita di Medan. Shalom Mamang, Hora Samang ya, dengan sudah ya di Medan ya. Lalu juga menyapa juga Bapak Daud di Enggano yang saat lagi akan memiliki anak yang kedua. Dua anak cukup Pak Daud ya, sebab 3 anak mulai pusing. Baik, hari ini kan kita akan bahas tema biar susah asal senang. Apa maksudnya tema kita hari ini Pak Sucipto? Dan katanya biar susah asal senang. Mungkin bisa dijelaskan kepada callers hari ini yang sedang menyaksikan program kita. Shalom callers dimanapun saudara berada, karena ini siaran kemana-mana ya, biarlah jadi berkat. Ya, saya mengambil tema ini biar susah asal senang, karena akhir-akhir ini kan posisi kita dalam situasi yang tidak berkesudahan, hal-hal ini, corona dan segala macam. Saya berpikir gini, susah ya, kita pasti setiap orang pasti akan mengalami kesusahan. Tapi bagaimana mengatasi itu? Banyak orang lupa karena susah, lupa untuk bersenang atau bersuka cita sebetulnya. Bersuka cita. Di sini senangnya bukan karena kita memiliki apa yang kita idamkan, apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan. Tapi senang di sini adalah sesuatu yang sebetulnya sudah ada dalam hidup kita, yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Hingga walaupun susah, kita akan tetap bersuka cita. Karena saya melihat orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang di daerah, di dusun, segala rupa, mereka nggak pusing sama corona. Dia pikir, saya bekerja, saya senang, sudah cukup. Oleh karena ini, kenapa kita sebagai anak Tuhan begitu situasinya ya, semakin seperti ketekan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita semakin dewasa rohani, semakin intim dengan Tuhan, saya percaya kesusahan itu tidak akan membuat kita terbebani. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah 1 hari. Walaupun ini corona terus berlalu, terus. Tapi kita percaya, ada satu hal. Bahkan saya lemparkan ini kepada teman-teman, mereka bilang, mana bisa orang susah kok senang? Nggak mungkin, impossible atau segala rupa. Saya bilang tenang, tunggu dulu. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita ada beberapa dalam di Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, di mana situasi kondisi seperti hari ini, tapi mereka bisa bersuka cita, bersorak-sorai. Itulah kelebihan kita sebagai anak Tuhan. Karena kita selalu, dalam tanda kutip, selalu dimanjakan selama ini. Saya pribadi bersyukur ada hal ini, bahwa ada corona ini mengingatkan kembali kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kembali ke basicnya semula. Kepada firman Tuhan. Karena ini kekuatan kita. Karena selama ini kita selalu dicekoki seperti kalau saya bilang, orang Kristen sekarang terlalu cengeng. Apa-apa teriak. Padahal di dalam Alkitab banyak cerita di mana orang-orang yang luar biasa itu bertahan dan sanggup melewati itu semua. Oleh karena itu, sebagai jawaban kita akan melihat supaya bahwa ini sesuai dengan kebenaran firman yang saya ambil, kita akan lihat di dalam Habakuk ya. Habakuk Artinya 3. memeluk itu Habakuk itu. Ya, makanya Habakuk 3 ya. Ini Nabi Habakuk itu luar biasa. Kalau kita lihat dari sebelumnya dia merasa menggerutu, merasa kecewa, merasa kenapa Tuhan kenapa. Tetapi pada akhirnya dia bisa, ada sesuatu yang luar biasa yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Saya akan bacakan Habakuk 3 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan pohon zaitun mengecewakan,
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Ini situasi ayat yang ke-17 ini seperti hari-hari ini kita merasakannya. Semua usaha kita, semua bisnis kita, semua apa yang kita usahakan sebagai perusahaan atau apapun, semuanya tertutup. Ya, bahkan para pedagang kalau saya tanya, mereka bilang omsetnya yang hilang tuh 70%, tinggal 30%. Ya, ini yang sesuatu yang terjadi, yang kita alami karena virus corona ini. Ya, oleh karena itu demikian juga di dalam Alkitab ini kita melihat semua pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Ya. Dan segala kambing domba, tidak ada lembu sapi dalam kurungan. Oleh karena itu, tetapi dalam situasi yang seperti itu susah, situasi yang mencekam, situasi yang tidak ada harapan, bagaimana sih sikap dari Nabi Habakuk ini mengajarkan kita? Ini yang saya bilang, biarpun susah, biarpun susah, asal senang. Senangnya ini Tuhan yang berikan. Di sini dikatakan ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini sesuatu yang tadi Pak Gembala bilang paradoks sekali. Karena ini letak kekuatan kita. Bagaimana dalam situasi yang seperti ini kita bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nothing impossible. Orangnya, orang gila kali ya, orang stres. Karena kita melihat orang gila nggak pernah takut sama corona, masa bodoh, dia nggak peduli gitu ya. Oleh karena itu seperti Nabi Habakuk ini mengajarkan kita harus bersorak-sorai di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Ini janji, ini sesuatu dari pergumulan yang luar biasa. Ya, seringkali kita ngomong kita lebih dari pemenang. Kita beranggapan seringkali lebih dari pemenang itu kita menang terus dalam peperangan. Kita menang terus dalam pertempuran rohani kita, dalam pergumulan kita. Padahal lebih dari pemenang itu adalah kita terus-menerus dalam seperti itu, dalam tekanan. Tetapi kita mampu satu saat keluar melewati itu semua. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih, kalau dimanapun, mungkin situasi Anda sekarang begitu mencekam, begitu susah. Ya. Tapi percayalah, kita harus bersorak-sorai. Karena kenapa saya katakan kita harus bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena sukacita itu adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Berarti adalah karakter Kristus harus ada di dalam hidup orang percaya. Karena sukacita ini sudah semakin menipis, semakin berkurang kalau kita melihat. Sudah kehilangan sukacita. Karena proses masalah penyakit ini, masalah pergumulan hidup kita. Seharusnya kita tidak berputus asa atau apapun. Karena sukacita itu kekuatan kita. Amin, 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 amin. Kita mendapatkan sebuah pandangan yang luar biasa hari ini. Sukacita atau duka cita ditentukan hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan mampu memberikan sukacita kita yang tidak dipengaruhi situasi dan keadaan. Betul. Jadi hari ini saya percaya kalau dimanapun berada, kita mengerti bagaimana biarpun susah tetap kita senang kalau kita punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Nah, amin. Pertanyaannya menarik Pak Sucipto. Yeah. Bagaimana kita bisa tetap sukacita menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar ini? Sebab biasanya kita melihat dengan keadaan kita, dengan mata kita, wah tidak mungkin kita punya pengharapan. Nah, itulah mungkin sebabnya hari ini kita bisa belajar dari Pak Sucipto bagaimana kita memiliki sukacita ilahi supaya kita tetap memiliki sukacita di tengah-tengah situasi yang sukar yang kita hadapi ini. Iya, inilah sesuatu yang memang
Yang pertama adalah kita memiliki iman kepada Tuhan. Iman percaya kita, kedewasaan rohani kita. Karena saya percaya kita yang ada, iman rohani kita nggak mungkin dari sekolah minggu mungkin. Sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kita sekarang beranak cucu. Seharusnya iman percaya kita semakin tumbuh dewasa, semakin matang. Seperti doa kemarin ya. Doa itu tidak menjawab persoalan kita. Tapi bagaimana kita memutuskan. Jadi iman percaya kepada kita. Yang kedua adalah kita meresponi keadaan kita, jangan berkeluh kesah. Banyak dari kita selalu berkeluh kesah. Berdoa sih berdoa, tetapi ketika dia berdoa amin, apa yang setelah itu adalah keluh kesah. Ini gimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Akhirnya sukacita kita hilang. Karena sukacita adalah kekuatan kita. Saya percaya ketika kita, ada satu hal lagi yang ketiga adalah segala sesuatu dalam hidup kita adalah keputusan kita yang menentukan. Keputusan kita ya. Ketika saat seperti ini, ketika saat begini menekan kita, kita harus pahami mau bersukacita atau mau menderita atau tetap susah. Itu keputusan kita. Walaupun mungkin kita berdoa, Tuhan tolong, tapi keputusan kita menjadi melankolis gitu. Selalu, Tuhan pengennya ditolong Tuhan. Padahal iman itu harus diuji dalam kematangan yang luar biasa. Jadi semuanya itu harus keputusan kita yang menentukan. Contohlah, kalau kita hari ini, kita mau bersabar. Tetapi situasi kondisi yang kita alami membuat kita menekan kita untuk marah. Tapi pada saat itu, disinilah bagaimana keputusan kita menentukan. Kita mau marah terus atau kita mau bersukacita atau melewati itu semua dengan baik. Banyak orang yang dia mau belajar sabar, tapi keputusannya berdoa, Tuhan tolong saya, berikan saya kesabaran. Tetapi ketika ada masalah, bukannya sabar, tetapi marah-marah yang keluar. Tapi itu keputusan kita kan. Jadi semuanya keadaan itu adalah bukan yang ada di luar kita, tapi dari dalam diri kita. Seperti tadi, biar susah, asal senang. Ada kita yang memutuskan. Kadang kita mesti susah. Tetapi kalau kita bilang, aku mau bersukacita bersama Tuhan. Aku mengimani firman Tuhan. Dan aku akan terus bersama-sama Tuhan. Hingga kita akan mendapat kekuatan. Hingga orang boleh melihat. Inilah iman orang percaya. Bukan dari berapa lama kita ikut Tuhan, tapi berapa banyak kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Oke. Kalau sekarang ini kita dapat juga pemaparan yang luar biasa bahwa ternyata sukacita itu bukan sebuah pilihan dari luar ya. Tapi keputusan dalam diri kita ya. Artinya hari ini bukan bagaimana kita menguasai situasi di luar, bagaimana kita menguasai di internal diri kita. Ya, artinya sukacita itu tidak boleh ditentukan oleh faktor eksternal. Jadi kalau kita mampu memaintain sukacita dalam hidup kita, damai sejahtera dalam hidup kita, maka situasi tidak akan mempengaruhi hidup kita. Saya pernah mengatakan begini, Tuhan menundukkan gelombang supaya kita tenang. Tuhan menundukkan gelombang supaya kita tenang. Nah, seandainya Tuhan mampu dalam tanda petik menenangkan kita, berarti gelombang tidak perlu diteduhkan. Artinya sekali lagi ketenangan itu bersifat berida keputusan dalam diri kita ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Pendeta Cipto malam hari ini. Nah, yang kedua mungkin kita bertanya juga, apa peran pikiran supaya kita memiliki sukacita? Apakah pikiran positif itu penting sehingga pikiran itu akan menumbuhkan sukacita dalam kehidupan kita? Iya, pikiran, karena pikiran itulah pertempuran kita yang harus kita menangkan. Pikiran yang positif seperti Filipi 4 kan mengatakan pikirkanlah yang benar, yang adil, baik, semua seperti itu. Itulah yang harus kita pikirkan. Tapi kita kadang-kadang, kenapa kita nggak bisa bersukacita? Karena pikiran kita terbawa dengan situasi keadaan kita. Kita melihat faktanya selalu seperti itu. Percayalah. Karena kita
seperti Paulus bilang, mati dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, walaupun mungkin hari ini kita harus mati, tetapi kalau mati bersama Tuhan, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Selamatan amin. itu. Ya. Ya, jadi pikiran itu harus pikiran yang Positif, positif ya? dalam hidup kita, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita juga dapat pemaparan yang cukup jelas. Selain kita memaintain sukacita kita, salah satunya cara memaintain adalah menjaga pikiran kita, ya. Karena pikiran itu sangat berhubungan langsung dengan perasaan kita, ya. Contoh. Orang seringkali berkata, cinta itu muncul dari mata. Ada lagu yang mengatakan, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke dompet sekarang, ya. Dari mata turun ke hati. Ternyata lagu itu enggak terlalu tepat. Sebab kenapa? Faktanya kita menjumpai ternyata orang buta bisa jatuh cinta. Saya punya guru namanya Ibu Ani Susiani, waktu kelas 3 SD, dia masih hari ini masih bersama saya dalam pelayanan anak. Dia juga guru saya SD, guru saya sekolah minggu juga. Waktu SD di depan rumahnya ada tukang yang suka minta-minta, yang naik di kereta, ya. Ternyata dia buta, istrinya 2. Bayangkan yang buta aja 2 istrinya, apalagi yang normal, ya. Artinya mata buta bisa jatuh cinta. Nah, berarti cinta itu bukan muncul dari mata. Cinta itu muncul dari pikiran. Artinya pikiran akan menentukan perasaan. Nah, ketika kita memaintain pikiran kita dengan benar, pikiran positif, maka perasaan kita juga akan positif, ya. Jadi itulah mungkin yang disampaikan oleh Pak Pendeta Sucipto malam hari ini, bagaimana kita bisa biar susah asal senang. Nah, mungkin Pak Sucipto bisa kasih pernyataan terakhir buat callers di seluruh Indonesia ini agar mereka bisa memahami firman Tuhan dengan lebih kuat lagi. Ya, sekali lagi sebagai penutup kita akan lihat satu ayat dalam Filipi 4, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini sesuatu yang harus hari-hari ini kita harus miliki. Supaya terakhir adalah Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ingat, bersukacita itu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, ya. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ini yang menjadi apa yang harus kita lakukan. Apapun keadaan kita harus mengerti bersukacita. Bukan berarti bersenang-senang, tapi itulah kekuatan kita. Karena bersukacita adalah membangkitkan imunitas kita untuk menghadapi apapun. Itu saja. Amin. Ya, karena hari ini kita mendapatkan pelajaran yang menarik dari tema yang gak jelas karena kontraproduktif asal biar susah asal senang. Ternyata itu bukan perkara yang tidak mungkin. Dalam situasi yang susah, situasi yang sukar, kita tetap bisa senang, artinya sukacita. Kalau kita punya pikiran yang positif, pikiran yang benar, memelihara damai sejahtera bukan berasal dari luar, tapi dari internal dalam kita. Yeah. Oleh sebab itu saya percaya hari ini bukan sesuatu yang mustahil dalam situasi yang sukar ini, kita tetap bersukacita, ya. Amen. Sebelum saya berdoa, saya menyapa call di Bali, ya, Pak Pendeta Ineng Aswardana yang luar biasa selalu hadir dalam ibadah live streaming kita. Kami juga menyapa call dari Balikpapan, Pak Ivikson bersama dengan keluarga, salam sehat dari Pak Domingus, ya. Lalu juga saya menyapa juga senior kami di Gadok, ya, Pak Roy ke Sambeka, ya. Beliau adalah bukan bodok, godok, bodok, ya. Ya di bodok, ya. Kalau Gadok di puncak, ya. Salam senior luar biasa, selalu memberikan support setiap live streaming, hadir untuk menyapa kita. Dan saya juga menyapa Pak Michael Sutiono yang selalu hadir, yang selalu mengencourage buat kita semuanya untuk melayani Tuhan, untuk melakukan dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami mendengar terus COVID-19 dalam peperangan ini, kami makin mendekati hari-hari kemenangan kami. Karena kalau kami melihat dari apa yang dilaporkan pemerintah hari ini, jumlah orang-orang yang sembuh semakin menjauhi angka kematian. Artinya angka kematian akan lebih ditaklukkan lewat para
pejuang, para pahlawan di garis terdepan, pertahanan terakhir daripada COVID-19 ini, para medik. Oleh sebab Tuhan, hikmat Tuhan menyertai terus Ketua BNPB kami maupun Presiden kami, sehingga anugerah Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan mereka semuanya. Hikmat-hikmat yang sorgawi akan mengalir dalam pikiran mereka, sehingga mereka diberikan kekuatan untuk mengatasi COVID-19 dengan luar biasa. Sekali lagi kami mendukung para medik yang Tuhan percayakan ada di call Tuhan dalam peperangan penyebaran COVID ini, baik Pak Hosana, Dr. Hosana, Dr. Ivon, Dr. Handi, Adelinika, Oenike, semua Tuhan berkati dan Tuhan jagai dengan segala anugerah-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus yang sempurna, sehingga roh maut, bayang-bayang kecelakaan tidak menimpa kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medik, perawat-perawat di Siloam yang terus juga berjuang melayani masyarakat dalam ladang pelayanan mereka, yaitu kesehatan, khususnya buat Suster Yudit Rosita yang Tuhan dipercayakan dipindahkan tugasnya di Mall Mampang yang diubah menjadi rumah sakit tempat penampungan orang-orang COVID-19 ini. Tuhan juga menjagai, Tuhan juga menaungi, Tuhan juga memelihara dengan hebat dan luar biasa, sehingga peperangan ini kami akan rebut kemenangan. Tuhan menyertai kami semua. Kami juga berdoa bersyukur kalau kami dengar Pak Anton Adianto di Purwakarta juga Tuhan boleh Tuhan lalukan dari penyakit jantungnya dan hanya penyakit yang kecil. Kami percaya karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupannya. Kami berdoa buat setiap genap jemaat-Mu yang sakit yang lainnya Tuhan. Ibu Mama Elin di Regensi, semua Tuhan tolong. Dan doa-doa mereka hari ini adalah doa-doa yang penuh dengan pengharapan. Dan biar tangan Tuhan sendiri yang turun melawat kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya acara ini juga akan memberkati banyak orang. Sehingga banyak orang diteguhkan dan dikuatkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok call siang kita akan berjumpa kembali dengan saya dan masih dengan tema yang penting, yaitu 7 series alasan iblis menghancurkan keluarga. Tadi siang kita belajar bagaimana tsunami yang menimpa keluarga Daud karena dosa perzinahan. Daud berzina. Yang pertama, Daud kehilangan anak yang dicintainya yang lahir dari perzinahan dengan Batsheba. Daud berzina. Yang kedua, dia kehilangan seorang pahlawan, panglima perangnya yang bernama Uria, suami Batsheba yang dia bunuh sendiri. Padahal dia salah satu dari 30 pahlawan Daud. Daud kehilangan yang ketiga, anak-anaknya, anak yang dikandungnya, Adonia, Absalom, semua mati karena pedang tidak beranjak dari keluarga Daud. Bahkan Daud kehilangan seorang penasehat yang hebat, Ahitofel, yang balik menggigit dia, yang menyarankan Absalom untuk meniduri gundik-gundik telinga Daud. Jadi artinya kehancuran yang hebat akibat dosa perzinahan, dan kita bahas tadi. Dan besok kita akan berjumpa kembali dalam 7 series alasan iblis menghancurkan keluarga. Dan besok malam, call malam kita akan berjumpa dengan bintang Gaby Call, yaitu Ibu Gembala kita ya. Bersama dengan ya. Oh luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.